Bertempat di kediaman Kordes Pak Agus, puluhan warga desa Curah Nongko, Kecamatan Tempurjo, mengikuti kegiatan sosialisasi surat keputusan SK penerimaan program Indonesia Pintar PIP Selasa 5 Agustus 2025. Kegiatan ini dipandu langsung oleh tim Rumah Aspirasi Purnama Sidi. Dalam sambutannya, Arif membuka pertemuan dengan menyampaikan pengantar terkait pentingnya pemahaman warga terhadap mekanisme program bantuan pendidikan ini. Sore hari ini kita dari Jember, tim aspirasi anggota DPR RI Haji Muhammad Nur Purnama Sidi bisa hadir di tengah-tengah panjenengan semuanya dalam rangka sosialisasi penyampaian mekanisme penerimaan PIP di wilayah Desa Curah Nongko yang kebetulan dalam hal ini dikoordinatori sama Pak Agus. Jadi kemarin proses pengajuannya itu melalui Pak Agus, sehingga dalam beberapa hari ini keluarlah nama-nama calon penerima PIP. Ia menyampaikan bahwa kehadiran SKPIP ini merupakan bentuk komitmen nyata wakil rakyat dalam memperjuangkan aspirasi pendidikan masyarakat bawah. Setelah pengantar dari Arif, Ali Murtadlo kemudian memberikan penjelasan lebih mendalam tentang mekanisme PIP. Ia menegaskan bahwa terdapat dua jalur pengajuan PIP, yakni melalui jalur reguler dari Dinas Pendidikan dan jalur aspirasi anggota DPR RI. Yang tidak disangka dan tidak tiba-tiba datang, pasti ada wasilahnya, pasti ada lewat siapanya. Ada Pak Agus kenal Busri kenal kami, sehingga jenengan dapat manfaatnya. Paham ya? PIP itu tadi disampaikan ada dua jalur. Pertama jalur sekolahan. Dari sekolahan ini yang dapat tidak banyak, hanya beberapa yang dapat. Terus yang dapat ini tidak terus-menerus dapat, meskipun punya kartu Indonesia Pintar. Tapi kalau anak ini tidak diajukan. Ali juga menegaskan pentingnya validitas dan akurasi data dalam pengusulan PIP. Data anak harus benar, lengkap, dan sesuai dengan kondisi di lapangan agar proses pencairan tidak terkendala. Tambahan, nama sekolahnya apa? Nah, nama sekolah ini harus jelas. Misalkan SDN 2 Curah Nongko, harus jelas. Jangan SDN Curah Nongko, ini nggak jelas ini. Harus ada SDN 01, SDN 02 kan gitu kan. SD yang swasta boleh, yang negeri boleh. Di sini ada SD swasta nggak ada. SMP swasta negeri boleh diajukan. Misalkan SMP swasta Al-Mujahidi, Al-Islami itu bisa. Yang penting depannya SMP. Nanti diajukan itu ke Pak Agus. Sementara itu, Pak Agus selaku tuan rumah sekaligus koordinator desa dalam kurung Kordes menyampaikan pengalamannya saat awal mula diminta mengusulkan nama-nama anak untuk program PIP. Ia mengaku sempat ragu karena merasa trauma dengan berbagai pendataan yang sebelumnya sering menjanjikan bantuan, namun pada akhirnya tak pernah terrealisasi. Namun keraguan itu perlahan sirna setelah melihat keseriusan tim Rumah Aspirasi dan adanya tindak lanjut nyata. Ia pun mulai yakin dan membuka komunikasi dengan para orang tua siswa untuk melengkapi data yang dibutuhkan. Awalnya ini kami memang mohon maaf ini Mas Sali dan tim semuanya. Artinya di sini kami agak ragu dulu artinya. Pertama kami ditawari sama Busri, beliaunya itu di sana. Busri itu orang Pondok Rejo, Pak, Bu. Jadi beliau sudah berpengalaman karena di situ sudah bertahun-tahun mendapat PIP dan Busri ini yang bantu dari warga Pondok Rejo. Nah akhirnya nelpon saya, Dek gimana ini terkait dengan ini ya. Akhirnya ya sudah Mbak, nggak apa-apa. Akhirnya saya mencoba, makanya itu terus terang aja Pak Ali dan teman-teman tim di sini, kami ini sering sering di ini, tapi nggak pernah cair gitu loh. Ya. Nggak pernah cair.
Saya sampai kadang-kadang malu kepada warga, kadang-kadang kok gak cair Pak, gak cair seperti itu. Nah makanya dari itu kemarin tuh saya mencoba untuk mengajukan nggak banyak dulu, jadi artinya biar kami ada ketimbul kepercayaan dulu lah artinya. Ini saya mengajukan sebanyak 40 siswa, yaitu yang terdiri dari 3 SD. Yang terbanyak adalah SD Curah Nongko 01, terus SD Curah Nongko 07 sama SD Curah Nongko 06. Nah alhamdulillah dari 40 yang kami ajukan itu masuk hampir 99%. Jadi yang tidak masuk itu hanya 4. Nah itu adalah kekeliruan kami waktu nginput. Mungkin tepak ngantuk-ngantuk tepak ngantuk-ngantuk waktu bengi-bengi akhirnya wayahe masuk ning SD Curah Nongko 1 akhirnya diklik SD Curah Nongko 07. Akhirnya itu yang menjadi tidak masuk. Tapi jangan khawatir, itu nanti akan kami ajukan di tahap yang kedua, yang nanti sudah dijelaskan sama beliau tadi bahwasanya akan cair di bulan 12, dan itu malah dapatnya mudah 603.000 katanya. Ya. Nah itu jangan khawatir, makanya di akhir pertemuan Pak Agus juga menyampaikan pesan kepada para wali murid untuk segera menindaklanjuti SKPIP yang sudah keluar. Tim Rumah Aspirasi Purnamasidi berharap program ini dapat meringankan beban biaya pendidikan bagi keluarga kurang mampu dan menjadi motivasi tambahan bagi anak-anak untuk terus sekolah. Dari Jember, Saiful Rahman, kabarjelas.com melaporkan.